Shalom, puji Tuhan, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Donald Kindangen, dalam program Eagle Voice kali ini. Ya, saudara-saudara, dari Batam pergi Jakarta, naik kapal Umsini. Ini berita surgawi. Pasang telinga, siapkan hati. Haleluya, itu pantun pembukaan saya. Saudara-saudara, di program kali ini saya akan berikan topik buat renungan kita, yaitu menjaga hati. Saudara, hati adalah sumber segala-galanya. Kalau engkau ingin melihat pelayananmu berhasil, lihat hatimu. Kalau engkau ingin melihat keluargamu diberkati, lihat hatimu. Kalau engkau ingin melihat masa depanmu cemerlang, lihat hatimu. Nah, saudara, saya mau pantun dulu tentang hati ini. Kalau Tuhan pergi ke Dili, jangan lupa membawa toga. Ini hati harus dijaga agar bisa masuk surga. Haleluya. Saudara, Amsal 4 ayat 23, ayat yang tidak asing, ayat yang sangat terkenal. Dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Amsal menuliskan kepada kita, membuat satu penegasan bahwa hati ini harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Dalam bahasa aslinya dengan segala kewaspadaan diterjemahkan dengan disiplin militer. Artinya kita harus menjaga hati kita sedisiplin mungkin. Kenapa? Karena hati ini adalah sumber. Saudara-saudara, kalau hatinya jahat, maka yang akan keluar dari mulutnya pasti jahat. Kalau hatinya sudah nggak betul, orang biar buat yang baik tetap jahat bagi dia. Kenapa? Karena hatinya sudah kotor. Itu sebabnya Amsal mengingatkan kita untuk menjaga hati kita. Nah, saya catat di sini mengapa kita harus menjaga hati kita sedisiplin mungkin. Karena yang pertama, kalau saudara kita lihat dalam Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, yang pertama yang saya catat, mengapa kita harus menjaga hati kita sedisiplin mungkin? Karena hati adalah sumber kekuatan. Saudara, saya banyak melihat ada banyak orang kecewa tidak lagi melayani Tuhan hanya karena tidak punya semangat lagi. Waktu ditanya, kenapa kamu gak mau melayani Tuhan lagi? Dia kecewa terhadap pimpinan. Ada banyak anak-anak Tuhan, anak-anak pemudi-pemudi yang akhirnya meninggalkan iman mereka. Mereka menikah dengan orang yang tidak seiman dengan mereka. Kalau ditanya, kenapa kamu tinggalkan Tuhan? Aku pernah kecewa dengan orang-orang Kristen. Aku kecewa dengan pemuda-pemuda Kristen, dan akhirnya karena kekecewaan itu dia tinggalkan Tuhan, dia menikah dengan orang yang tidak seiman. Hati ini harus dijaga. Ada banyak orang gak bisa lagi ke gereja, gak punya semangat lagi untuk ke gereja. Kenapa? Karena mereka tawar hati di saat-saat kesesakan. Ada banyak orang dia berdoa tidak dijawab oleh Tuhan. Dia pikir Tuhan gak ada lagi, dan dia tidak punya semangat lagi untuk datang kepada Tuhan. Ada banyak orang juga bangkrut bisnisnya. Dia kecewa kepada Tuhan. Dia gak punya semangat lagi. Kecil kekuatannya. Kenapa? Karena tidak menjaga hati. Hati kita harus dijaga. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati kita? Kalau kita buka dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Saya baca secara cepat. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena iman timbul dari dalam hati. Mungkin saudara menatap ke saya dan berkata, bukankah Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Betul, memang iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Tapi pertanyaan saya sederhana, jikalau engkau dengar firman lalu engkau tidak taruh di dalam hati, bisakah iman itu timbul?
Saudara-saudaraku, sebenarnya ada banyak mujizat yang akan engkau lihat ketika engkau memiliki iman. Tapi karena engkau tidak menjaga hatimu, tidak ada firman dalam hatimu, maka mujizat itu tidak pernah terjadi. Jaga hati kita. Paulus ingatkan kepada Timotius, lihat ada banyak orang yang tidak menjaga hati mereka. Kandaslah iman mereka. Haleluya. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati kita sedisiplin mungkin? Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ayat 21, secara cepat saya baca. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Saudara, yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati sedisiplin mungkin? Karena iblis sering tuduh lewat hati kita. Sekali lagi, iblis sering tuduh lewat hati kita. Bagaimana caranya dia menuduh kita? Dia akan taruh dalam hati kita, dia akan bilang, lu tuh orang berdosa, lu tuh udah gak layak. Waktu kita jatuh, iblis taruh dalam hati kita, engkau tuh udah gak layak, engkau udah gak layak melayani, engkau tuh hancur, engkau tuh gak berharga. Sehingga waktu kita gak menjaga hati kita terima tuduhan dalam hati kita lewat iblis, maka ada banyak orang akan tidak punya kemampuan lagi untuk bangkit. Hari ini, mengapa kita harus menjaga hati kita? Dengar baik-baik, karena iblis sering menuduh lewat hati kita. Saya berikan contoh. Ada orang yang gagal menjaga hati dan ada orang-orang yang berhasil menjaga hati. Yang gagal menjaga hati, yang pertama, dalam Yohanes pasal 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Kita tahu, saudara, siapa Yudas? Yudas adalah seorang murid Tuhan. Yudas dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus. Dan Yudas dipercayakan untuk memegang sebagai bendahara. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau Yesus yang memilih, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dahsyat. Tetapi kenapa akhirnya Yudas, kita tahu, dia dipilih oleh Yesus. Dia orang yang hebat. Dia orang pilihan Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia bisa mengkhianati Yesus? Hanya satu jawabannya, karena dia tidak menjaga hati. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Saudara-saudara, engkau boleh hebat di mimbar, engkau boleh hebat dalam bisnis, engkau boleh hebat dalam pekerjaanmu. Tapi sorry to say, kalau engkau tidak menjaga hati, ada satu kali iblis akan membisikkan sesuatu kepadamu untuk mengecewakan Tuhan Yesus. Tuhan tolong kita, jangan jadi orang yang gagal menjaga hati. Nah, kita belajar. Yang kedua, contoh orang yang berhasil menjaga hati. Dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16, dia berkata begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini perkataan Paulus. Kita tahu Paulus, dia punya latar belakang orang yang bengis, orang yang garang, orang yang jahat, orang yang keras. Tetapi waktu dia dipulihkan oleh Tuhan, beginilah kalimat-kalimatnya. Yang dulunya dia tidak bisa menjaga hati orang, yang dulunya dia punya pekerjaan hanya menyakiti hati orang. Tapi sekarang waktu dia dipulihkan, kalimat Paulus dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16 ini, dia bilang, aku menjaga hati nurani yang murni, bukan hanya di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia. Saudara, ada begitu banyak orang bisa menjaga hati di hadapan Allah. Waktu dia menyembah Tuhan, wow, malaikat aja sampai kaget-kaget. Buset, ini orang ini lebih suci dari gua, kata malaikat. Tapi saudara-saudara tahu, di saat bersamaan dia bisa naikkan pujian, dia bisa tinggikan Tuhan. Tapi di saat bersamaan dengan mulutnya sendiri dia memuji Tuhan. Dengan mulut itu dia bisa mengecewakan orang. Dengan mulut yang sama engkau memuliakan Tuhan. Dengan mulut yang sama engkau mengecewakan pasangan hidupmu. Engkau mengecewakan orang-orang di sekelilingmu. Saya sebut engkau gagal menjaga hati. Belajar dari Paulus, dia menjaga hati bukan hanya di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia juga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara diberkati lewat pelayanan ini, saudara bisa share, bunyikan loncengnya, bisa subscribe supaya banyak orang yang akan lebih diberkati lewat pelayanan Eagle Voice. Tuhan Yesus memberkati saudara. Burung nuri, burung cendrawasih, hinggap di pokok jati. Cukup sekianlah, terima kasih. Tuhan Yesuslah yang memberkati. Haleluya. Amin.